Halo kawan pajak, jumpa lagi dengan kami di Instagram Live KPP Media Jakarta Timur. Rumpi pajak, ceria dong. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang hal-hal terbaru apa saja nih yang berkaitan dengan pelaporan SPT tahunan khususnya orang pribadi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pelaporan SPT tahunan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya dengan Sari. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya yang hebat-hebat tentunya. Di sebelah kiri saya ada Mbak Iis. Apa kabar Mbak Iis? Alhamdulillah baik Mbak Sari. Lalu di sebelahnya ada Mas Ian. Mas Ian apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Sari dan kawan pajak semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, Mbak Iis dan Mas Ian, kan kita saat ini sudah berada di penghujung bulan Maret ya, yang mana ini bertepatan sekali dengan batas waktu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi. Dan sekaligus bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Fitri ya, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi mungkin wajib pajak nih agak-agak pikirannya bercampur-campur nih. Belum lapor SPT tahunan, terus mikirin mau mudik, tiketnya udah siap apa belum? Nah, gitu. Nah, pastinya di tengah kesibukan para wajib pajak juga mungkin ada yang sudah lapor dan ada yang belum. Mungkin masih terkendala kali ya pelaporannya. Makanya kita mau bahas nih kali ini. Hal-hal apa saja nih kendala yang dihadapi oleh para wajib pajak saat ingin melaporkan SPT tahunan PPh-OP-nya. Nah, untuk kendala yang pertama nih yang sering kita dapat laporan dari wajib pajak ya, Mas Tian dan Mbak Iis. Wajib pajak tuh biasanya kalau mau lapor SPT tahunan adalah, Bu, saya lupa password gitu. Karena maklum saja ya, kan pelaporan SPT tahunan tuh sekali dalam setahun ya. Jadi wajar aja kalau misalnya wajib pajak ada yang melaporkan kami, gimana ya kalau kami lupa password. Nah, ini bisa dijelasin nggak nih Mbak Is, kendala lupa password ini harus seperti apa solusinya? Oke Mbak Sari. Halo, selamat siang rekan pajak semua. Baik, terkait dengan lupa password tadi ya Mbak Sari, memang ini jadi fenomena yang setiap tahun hampir selalu berulang. Padahal kami mungkin sudah mengingatkan ya ketika si wajib pajak itu meminta EVIN dicatat atau passwordnya yang sudah dibuat itu dicatat. Tapi ya namanya ya seperti tadi setahun sekali kadang itu dicatat tapi lupa nyatetnya di mana di kertas buat bungkus nasi jangan-jangan. Jadi gini, ketika wajib pajak lupa password, wajib pajak tidak perlu panik nih ya Mbak Sari, karena bisa langsung masuk, yang penting punya EVIN ya sebenarnya, bisa masuk langsung di laman DJP online-nya. Nanti di situ di laman DJP online itu ada tombol lupa password, langsung diklik aja tombolnya. Nanti ketika itu sudah diklik, langsung itu akan mengarahkan ke laman pengisian NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Tapi tentu saja tetap harus punya EVIN ya. Harus ingat berarti EVIN-nya. Betul. Ya. Nah, rata-rata nih wajib pajak ini terkendala sudah ngeklik itu, tapi ketika ngisi EVIN-nya, aduh EVIN saya berapa ya? Nah, jadi gimana nih kalau ternyata EVIN-nya juga lupa? Nah, itu memang setiap tahun selalu seperti itu. Nah, rekan pajak tidak perlu khawatir ya, ada beberapa cara yang bisa rekan pajak jalankan. Misalnya bisa melalui telepon ke 1500-200, ada juga ke live chat nih di www.pajak.go.id, lalu bisa juga melalui email. Email aja ke lupa.evin.pajak.go.id. Lalu selanjutnya bisa juga ke aplikasi M-Pajak. Cuma mungkin harus diunduh terlebih dahulu ya kalau aplikasi ini. Lalu tentu saja yang kelima sebenarnya paling gampang ini, datang ke KPP terdekat. Nah, itu langkah terakhir yang biasanya ditempuh oleh wajib pajak ya. Kalau udah bingung semuanya ya udahlah ke KPP aja katanya. Iya, udah bingung-bingung mendingan ke KPP terdekat aja. Biar langsung ke petugas di loket ya. Langsung dibantu. Betul sekali. Sekalian pelaporannya. Iya, karena kan kita juga ada Satgas ya, ada Satgas pelaporan SPT tahunan. Nah, jadi sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak terkait kendala dengan lupa password ini ya. Nah, terus kalau misalkan nih udah mendapatkan EVIN-nya nih, kira-kira langkah berikutnya apa nih yang harus dilakukan nih Mbak Iis? Oke, langkah selanjutnya seperti tadi ya, ngeklik ke laman yang lupa password tadi, terus nanti kan masukkan NPWP dan EVIN. Nah, ini EVIN-nya udah dapet nih. Nah, setelah selesai itu, ketika sudah kita memasukkan datanya, nanti kita akan mendapatkan link. Link itu
akan masuk ke email kita. Tinggal diklik aja tuh linknya. Nanti di situ ada ubah password ya, langsung membuat password yang baru. Jadi langsung bikin password baru di link yang terkirim dari DJP ya. Sebenarnya mudah ya langkah-langkahnya ya. Mudah sih. Nah, berarti setelah itu wajib pajak dia bisa login nih ke halaman DJP online. Setelah login nantinya diminta mengisi, ada isian MFA nih, kayak apa sih? Yang terbaru ini ya. Multi-factor authenticator Iya, ya? ini baru muncul di Nah, tahun ini ya Mbak Sari. Itu via email atau gimana tuh Mbak? Iya, nanti ketika kita sudah tahu dan kita akan langsung mengisi, tentu saja kita masuk ke DJP online. Nah, yang sekarang ini kita diminta untuk mengisi kode MFA tadi, multifaktor autentikator ya. Nanti akan ada pilihan juga sih sebenarnya ketika kita mau masuk itu, memilih lewat email atau lewat nomor handphone, tapi tentu saja yang sudah didaftarkan ya, yang ada di DJP online. Biasanya sih kami menyarankannya mungkin melalui email ya, yang lebih gampang masuk itu lewat email ya Mbak Sari ya. Ya, nanti akan masuk lagi tuh kode autentikasinya. Nanti masuk di email, baru kita masukkan ketika kita mau masuk ke DJP online tadi. Ketika itu sudah benar, baru kita bisa langsung membuat pelaporan. Baik. Terus gini juga nih, kan ada dua pilihan tadi ya, melalui email atau melalui SMS. Nah, ini juga yang harus dipastikan nih, ada pulsanya apa enggak? Nah, betul, iya. Ya, suka lupa ya. Ini kita punya pulsa, soal biasanya kita tergantung kuota internet ya. Jadi kalau merasa udah bisa WA, udah aman, ternyata nggak punya pulsa ya. Tunggu-tunggu nih nggak masuk-masuk. Pas dicek pulsanya nggak ada. Jadi mohon dipastikan juga ya. Betul, ada pulsanya. Baik Mbak Is, jadi nanti setelah WP mengisi kode MFA tadi, dia bisa langsung masuk ke DJP online dan bisa langsung membuat pelaporan SPT tahunannya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih ke Mas Ian. Kan kita mulai tahun pajak 2024 nih ya Mas, kan kita pemotongan PPh pasal 21-nya itu kita masa Januari sampai November ya. Kita menggunakan yang namanya tarif TER. Nah, yang mana TER ini menyebabkan pemotongan PPh pasal 21-nya itu sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya Mas Ian ya. Nah, ini juga nih yang banyak sekali ditanyakan oleh para wajib pajak, karena mereka berpikirnya gini, waduh SPT-nya lebih bayar, berarti nanti saya diperiksa dong gitu. Mereka banyak berpikir seperti itu. Nah, sebenarnya gimana sih Mas Ian? Apakah memang kalau di status A1-nya itu lebih bayar, nanti SPT-nya akan beneran lebih bayar atau tidak nih? Iya, baik kawan pajak dimanapun berada. Semoga semua sehat-sehat ya Mbak Sari, Mbak Is ya. Karena sebentar lagi mau lebaran. Harus jaga kesehatan. Puasa juga harus lebih sehat. Oh iya betul, insya Allah lebih sehat. Ya. Baik, nah terkait dengan status lebih bayar ya, lebih bayar pada bukti potong A1-nya itu ya. Sebenarnya ini sudah diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023, di mana disebutkan bahwa dalam hal jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir dalam tahun pajak yang bersangkutan lebih besar daripada pajak penghasilan pasal 21 yang terutang selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak, kelebihan pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap dan pensiunan yang bersangkutan, beserta dengan pemberian bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Jadi kawan pajak semua ya, dalam hal bukti potong A1-nya berstatus lebih bayar tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak, dalam hal ini pemberi kerjanya, sehingga nilai PPh terutang yang nantinya diinput di SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi karyawan yang bersangkutan ya, itu adalah yang di DJP online nanti ya, adalah nilai PPh terutangnya yang mana bisa dilihat di bukti potong A1 di nomor urut 21. Coba kawan pajak yang sedang memegang bukti potong A1, silahkan dicek
di nomor urut 21. Nah, keterangannya adalah PPh pasal 21 terutang. Nah, itu yang diinputkan. Nah, jumlah yang tercantum di nomor urut 21 tersebut itulah yang nanti diinput ya kawan pajak sekalian ya, di menu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, sehingga hasil akhir SPT tahunannya tentunya akan menjadi nihil, Mbak Sari. Tapi ada tapinya. Dengan catatan wajib pajak atau karyawan yang bersangkutan ya, atau pensiunan ya dalam hal ini ya, bisa juga ini tidak punya penghasilan lain. Jadi cuma dari satu pemberi kerja. Betul, ya. Itu harusnya nihil. Harusnya nihil. Jadi sebenarnya sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya, saat kita belum menggunakan TER ya. Betul. Jadi pelaporan statusnya tetap nihil. Iya, betul sekali. Baik Mas Ian, nah kalau kita tadi bahas tentang pelaporan SPT tahunan PPh-OP yang dari satu pemberi kerja ya. Nah, sekarang kita berlanjut nih kalau dia orang pribadi ini memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Atau sebagai contohnya deh, yang lagi viral nih saat ini nih isunya, yaitu tentang para dokter. Oh, para dokter. Iya, para dokter ini banyak yang kaget, kok pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2024 ini kurang bayarnya besar sekali. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya nih. Pasti kan pajak di rumah juga ada yang mungkin yang berprofesi sebagai dokter, pasti bingung ya, kok beda banget sih, kenapa bisa berkali-kali lipat lebih besar gitu daripada tahun lalu gitu. Apakah ini ada dampak dari penggunaan TER atau gimana nih? Mungkin bisa dijelasin dulu Mbak Is. Iya Mbak Sari. Jadi fenomena yang terjadi sekarang ya, ini para dokter yang merasa kaget nih di awal tahun ini ketika mau melapor, kok PPh terutang saya kurang bayarnya jadi besar sekali gitu. Sebenarnya kan ini tidak ada yang bergeser dari aturan ya Mbak Sari ya kalian ya. Hanya bergesernya ini tarif TER ya, karena mungkin akibat dari pengenaan tarif TER. Jadi yang biasanya kita mungkin para dokter ini membayar dari bulan ke bulan itu ya sama lah gitu ya, nggak terlalu bedanya jauh. Tapi dengan adanya TER ini, sehingga setiap bulannya mereka itu dipotongnya menjadi lebih kecil ya, karena mungkin pengaruh lapisan tarif juga ya. Dipotongnya jadi lebih kecil setiap bulannya, sehingga untuk kekurangannya di akhir tahun itu menjadi besar. Nah itu paling yang bikin mereka shock, kaget, kok tiap bulannya saya senang nih tiap bulan dipotong, saya kok sekarang jadi kecil nih tiap bulan gitu. Berarti bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian di belakang ya. Di belakang. Tapi ketika sudah disetahunkan, dalam waktu setahun itu, wah ternyata potongan saya, pajak yang dipotong ini jadi kurangnya banyak banget gitu. Berarti ini hanya pergeseran aja, pergeseran perhitungan ya. Cuma kalau secara keseluruhan sama sebenarnya seperti itu ya Mbak Sari. Jadi kalau kita bandingkan nih secara setahun ya, dibandingkan dengan tahun lalu sama tahun ini sebenarnya tarif pajaknya kan juga sama ya. Jadi cuman bergeser aja, yang tadinya Januari sampai November dipotongnya lumayan, jadi lebih kecil nih pakai TER. Tapi belakangannya pas SPT tahunan jadi lebih gede ya. Jadi yang kecil-kecil itu sebenarnya mungkin ya kita harus bisa nabung juga lah untuk persiapan ya, persiapan nanti di akhir tahun biar nggak kaget. Betul sekali. Karena mungkin gini juga, dokter itu kan dia penghasilannya banyak ya. Ada yang berprofesi sebagai mungkin dokter di rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, kemudian ada dokter yang dia bekerja sebagai dosen di universitas. Nah, mungkin ini bisa lebih detail dijelaskan nih Mas Ian tentang penghasilan dari para dokter ini. Iya, baik Mas Arik. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Isya, bahwa memang penerapan TER ini ada perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan sebenarnya tarif yang digunakan di setiap bulannya ini ya, ada pergeseran mekanisme penghitungan. Walaupun nanti ketika dihitung setahun sih beban pajaknya tetap ya dibandingkan tahun sebelumnya nih, sepanjang penghasilannya sama, bebannya akan tetap, hanya bergeser saja nih dari bulan awal-awal biasanya lebih besar di akhir kecil. Ini kembali seperti itu. Jadi, nah sebelum kita jabarkan lebih lanjut ya, mungkin kita bisa ulik-ulik itu ya mengenai profesi dokter ini. Kan memang sebenarnya ada beberapa macam prakteknya gitu ya terkait dokter. Paling tidak ada 5 nih diantaranya. Yang pertama, dokter ini ada juga yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit.
Kemudian dokter juga ada yang status sebagai pegawai tetap atau pegawai honorer mungkin ya di rumah sakit, bisa juga seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dokter tetap. Nah, dokter tetap ini yaitu dokter yang mempunyai jadwal praktek tetap, hari dan jam praktek tertentu, namun bukan pegawai rumah sakit. Nah, gitu ya. Kemudian ada juga sebagai dokter tamu, yaitu dokter yang merawat dan menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit, nah, gitu ya. Dan yang kelima ini dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat praktek, nah, gitu ya. Untuk pengenaan pasal 21-nya, nah ini ditentukan berdasarkan sumber keuangannya, gitu ya. Jadi yang pertama, jika sumbernya dari rumah sakit, gitu ya, atau bendahara keuangan atau keuangan rumah sakit, gitu ya. Nah ini maka status dokter di sini pengenaan pajak penghasilan pasal 21-nya itu sebagai pegawai tetap. Statusnya sebagai pegawai tetap. Ini sesuai dengan pasal 10 ayat 1 sampai dengan 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 19 garing PC garing 2016. Kita merujuk situ untuk teknisnya ya. Kemudian untuk yang sumber penghasilannya dari pembayaran pasien, gitu ya. Jadi maka pengenaan pasal 21-nya, PW pasal 21 ini statusnya sebagai bukan pegawai atau tenaga ahli. Jadi beda dengan yang tadi yang awalnya, yang pertama. Ini sumbernya dari rumah sakit ini sebagai pegawai tetap, pengenaan pasal 21-nya. Tapi kalau yang bersumber dari pembayaran pasien, maka pengenaan PPh pasal 21-nya sebagai bukan pegawai atau tenaga ahli sesuai dengan pasal 10 ayat 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 16 garing PJ 2016. Nah, seperti itu Mbak Sari. Dan untuk tarif PPh-nya juga berbeda ya antara pegawai tetap dengan tenaga ahli ya Mas Ian ya? Betul. Jadi memang karena ada 2 kategori ini tadi ya, berdasarkan sumber tadi ya. Untuk yang pertama penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Jadi untuk penghasilan yang diterima oleh dokter yang bekerja pada pemberi kerja sebagai pegawai tetap ini ya. Bisa sebagai dokter PNS di rumah sakit negeri, dokter di rumah sakit swasta atau klinik, dosen pada sebuah universitas, atau komisaris pada perusahaan, atau dewan direksi, atau pimpinan rumah sakit, atau pimpinan klinik gitu ya. Ini untuk dasar pengenaan pajaknya itu adalah penghasilan netonya dikurangi dengan PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak ya, itu dikurangkan. Jadi untuk DPP-nya dasar pengenaan pajaknya seperti itu. Adapun penghasilan netonya di sini, gitu, karena ini pegawai tetap, maka dia itu pengurangan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, dikurangi lagi dengan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Nah itu untuk yang pertama ya, pegawai sebagai pegawai tetap. Adapun untuk yang penghasilannya sehubungan dengan pekerjaan bebas, gitu ya. Jadi misalkan praktik dokter di rumah sakit, gitu ya, atau di klinik, gitu ya. Nah atas penghasilan berupa jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tersebut ini ya di sini ya. Contohnya dokter praktek di rumah sakit atau klinik, dokter menyewa ruangan bisa juga ya di rumah sakit, dokter tamu termasuk juga, dokter praktek pada klinik pribadi, maupun dokter yang menjadi pembicara atau narasumber gitu ya. Dasar pengenaan pajaknya ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama jika dokternya menyelenggarakan pembukuan dan yang menggunakan norma, itu dua jenis ya kategori. Untuk yang menyelenggarakan pembukuan, penghasilan netonya adalah penghasilan brutonya dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, itu untuk yang menggunakan pembukuan. Adapun untuk yang menggunakan norma, untuk menghitung penghasilan netonya adalah penghasilan bruto dikali dengan normanya. Nah, gitu ya. Nah, untuk peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar, normanya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 17 garing PJ garing 2015. Nah, kemudian ada lagi nih satu isu utama juga ya. Untuk yang para dokter bekerja sebagai tenaga ahli atau bukan pegawai, ini tadi yang sudah disinggung gitu ya. Ini sangat terdampak dengan adanya penerapan tarif TER, di mana di tahun ya 2003 ke belakang lah gitu ya. Mereka dikenakan tarif pasal 17 dan sifatnya akumulatif. Nah, itu yang sebelum 2024. Sehingga lapisan tarif pasal 17 yang dikenakan saat pemotongan PPh pasal 21 tiap bulannya bisa berbeda sesuai dengan jumlah akumulasinya dari penghasilan yang diterima oleh dokter sampai dengan masa tersebut. Nah, dengan kata lain, jika di bulan tertentu total penghasilannya secara akumulasinya ini sudah mencapai lapisan kedua atau ketiga dan seterusnya, maka tentu tarif PPh tarif pasal 17 yang digunakannya disesuaikan sesuai tarif lapisan tersebut. Yang ini berbeda dengan penerapan TER gitu ya. Di mana di TER ini sifatnya tidak akumulatif, itu bedanya gitu ya. Itu yang bikin jadi
kenapa jadi kecil banget gitu ya Januari sampai dibandingkan November dengan yang 2003 dan Iya. ke belakang gitu kan. Itu akan dari lapisan 1 biasanya 2003 itu bisa 2 atau 3. Ini tadi Masih lapisan 1. lapisan 1 aja terus ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang menyebabkan potongan pajaknya tiap bulan sepertinya sih jadi lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelum penerapan TER gitu ya. Nah, namun hal ini juga menyebabkan akhirnya kurang bayarnya pada saat lapor SPT tahunan itu ya, orang pribadinya menjadi jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya atau sebelum 2024 itu ya. Nanti perbedaannya di situ. Perbedaannya di situ, tapi intinya tetap balik lagi ya, sebenarnya tidak ada perubahan tarif secara real, cuman bergeser aja beban pajaknya ya. Iya, betul, Jadi betul. memang para dokter ini kalau bisa dengan adanya TER ini nabung dulu ya di awal ya. Januari sampai November itu disisihkan buat nanti bayar pajaknya biar nggak kaget pas lapor SPT tahunan ya Mas Iya, Yani ya. betul. Karena intinya pada dasarnya tetap sama nih kalau kita hitung lihat secara setahun ya. Setahunnya bebannya tetap sama. Tetap sama. Baik. Terus jadi intinya tidak ada perubahan tarif, hanya ada pergeseran beban pajak, itu tadi intinya Mbak Is ya. Ya betul. Jadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan kalian juga ya Mbak Sari, ya memang tidak ada perubahan, hanya bergeser aja gitu ya. Yang tadinya tiap bulan kita para dokter ini dipotongnya lumayan karena mungkin sudah tiap bulan terkena sampai lapisan kedua gitu. Sedangkan begitu TER jadi hanya lapisan pertama, ya otomatis kan pajak dari yang 5 ke 10 gitu kan. betul jauh banget ya. Nah kalau dikumpulin makanya kan di akhir tahun Lumayan jadinya ya. meledak langsung ya. Nah itu yang bikin ya mungkin para dokter ini ya karena mungkin baru juga ya, jadi terkaget-kaget nih. Aduh kok saya gimana mau mudik nih, mau padahal udah mau mudik nih, mau bagi-bagi, ternyata saya harus bayar PPh-nya gede banget nih Pak Ian nih, gara-gara Pak Ian nih. Seperti itu ya. Maaf mungkin ya Bapak Ibu. ya mungkin karena sekarang sudah tahu nih harus seperti apa ya, mungkin kedepannya kan seperti tadi Mbak Sari juga katakan ya mungkin bisa mencicil ya dengan ditabung dulu nih khusus untuk bayar PPh nanti biar nggak kaget gitulah kayak Pak Ian ya. Untuk tahun ini buat benchmark gitu ya. Betul ya, Jadi kira-kira beban saya setahun segini betul gitu ya. kalau penghasilan saya di tahun ini mungkin ya nggak terlalu jauh beda dengan Ya, penghasilan yang ya akan mudah-mudahan datang sih ya nambah. ya kalaupun nambah kayak nggak kaget lah Ya, harus bayar PPh-nya kan tentu saja kalau penghasilannya nambah bayar PPh-nya juga lebih besar ya, tambah kaget kalau kita nggak nabung Iya. dulu ya. Betul. Betul. Iya, betul, Jadi ya betul. kalau ada penambahan penghasilan sih ya alhamdulillah. Berarti kan tinggal Itu menambahkan. doanya kita semua. Betul, kita sih seneng ya kalau para dokter atau para rekan pajak semua mempunyai penghasilan yang besar. Iya, itu doa kita semua itu. Itu kita semua. Karena tentu juga semakin besar PPh-nya kan intinya pada akhirnya adalah untuk kemajuan juga negeri ini ya, PPh yang dipotong betul sekali. oleh para- Berkontribusinya Betul. besar ya. Seneng banget. Jadi amal jariah ya Pak Ian ya. Oh, pasti itu. Sepanjang lihatnya ya, Ikhlas. ikhlas itu ya, itu udah pasti itu. luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan nih bayarnya gede pas bulan pas- Ramadan gimana nih ya Pak Ian? Allah. Ya Allah, Mungkin Masya hikmahnya Allah. itu barangkali ya. Betul, pahalanya berlipat-lipat Oh, juga. iya, jelas Nah, pasti. jadi wajib pajak jangan maunya nanti aja deh SPT tahunan disesuaikan dengan Ramadan aja gitu. Tahun depan kira-kira bulan apa nih? Maret masih Ramadan nggak? Oh belum tahu ya. Belum tahu nih, ntar kita lihat hasil apa sidang isbat. Baik Mas Ian dan juga Mbak Is, terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail sekali ya kawan pajak ya. Nah berhubung waktunya juga terbatas nih, pembahasan terkait pelaporan SPT tahunan PPAOP kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa bagi kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya, yuk segera dilaporkan, lebih awal lebih baik, tentunya juga lebih nyaman ya. Nah dan nantikan terus ya materi perpajakan lainnya di Instagram Live berikutnya akan pajak. Tak lupa juga kami infokan bahwa KPP Mada Jakarta Timur telah mendapatkan predikat ISO 9001-2015 tentang manajemen mutu dan ISO 37001-2016 tentang sistem manajemen dan anti penyuapan, dan segala jenis layanan tidak dipungut biaya. Kalau ada yang ngaku-ngaku, minta. Harus dilaporkan itu. Kemana? Apalagi sekarang banyak ya yang ngaku-ngaku. Iya nih lagi musim. Apalagi mau lebaran, Iya iya nih. kan?
Itu banyak loh Pengumpulan wajib pajak. biasanya hati juga ya. Iya, Penipuan ya. teman-teman saya juga banyak yang ngasih tahu tuh, Pak, ini Kok saya di WA ya? kagian gitu kan. Ini bener nggak sih gitu kan. Iya. Terus sampai ada yang ngirim surat kayak gitu tuh, Bu Is, Mbak Sari. Suratnya tuh saya lihat bohong nih gitu. Iya. Jadi memang kalau untuk ya itu yang dikasih penipuan seperti itu ya. Ya kawan pajak sekalian, kalau ada keluarganya orang pajak konfirmasi aja langsung gitu ya. Jadi cuma memang kalau untuk surat menyurat ya nih ya, surat menyurat dari kantor pajak tentunya kita akan melalui kanal yang resmi gitu ya. Selalu kanal yang resmi gitu ya. Kanal resmi bisa melalui pos gitu ya. Kalaupun email juga email yang sudah ada listnya di situs pajak itu. Email kantor ya. Tiap kantor itu sudah kita publish untuk alamat email yang resminya. Itu pasti di situ. Jadi jangan sampai nih ada yang ngaku-ngaku saya dari KPP Madya Jakarta Timur, emailnya Ian Riyadi gitu loh. Nah itu betul. Nah, iya betul. Terus kalau untuk yang apa sebutnya itu domainnya gitu ya. Nah domainnya kami itu ya pajak.go.id. Betul. Kadang ada yang pajak.com. Ya. Itu udah pasti penipuan itu, udah nggak bener lah gitu ya. Nah itu jadi ketika ada email mungkin ya atau WA. Nah WA pun juga harus WA yang resmi. Betul. Gitu kan. Saya misalkan Iis gitu ya. Iis dari LTO. LTO nih menyampaikan ada tagihan gitu kan. STP yang harus dibayar. Harus dibayarkan. Silakan transfer ke sini misalkan gitu ya. Ke nomor rekening di bawah ini. Rekeningnya pribadi lagi. Iya, ternyata Pribadi. Mas dicek pribadi. Cuma mungkin karena WP tahu misal, iya itu kan ada Bu Iis di LTO misalnya. Oh iya nih bener kali ya. Jangan ya, pokoknya nggak boleh. Ya kalaupun ada Bu Is di LTO, kawan pajak sekalian tetap kalau misalkan memang sudah pernah komunikasi gitu ya, ya dikonfirmasi bisa lewat telepon kantor. Nah, gitu. Bu Isnya mana nih gitu. Bu Is ngirim WA ke saya gitu kan. Itu tetap harus dikonfirmasi ya, karena memang ada beberapa informasi yang ya sempat tertipu gitu kan. Nah, itu kan merugikan sekali gitu ya. Apalagi ini musim-musim sekarang nih. Mau lebaran gitu ya. Musim orang mencari dana. Mencari dana gitu ya. Kitanya juga sibuk gitu kan. Kitanya sibuk banyak yang harus diurusin gitu ya. Akhirnya jadi agak kurang fokus lah gitu ya. Jadi tetap apapun itu informasi dari kantor pajak silakan dikonfirmasi kembali gitu ya. Kawan pajak ya, konfirmasi kembali nomor telepon kantor, email resmi, nomor helpdesk pun gitu ya. Sebenarnya itu sudah dipublish di kanal-kanal resmi kita. Dikonfirmasi dulu nomornya bener nggak ini, alamatnya bener nggak ini gitu ya. Kalau memang sudah benar, kalau masih kurang yakin juga telepon gitu ya ke kantor. Atau mau datang langsung ke kantor. Ini apa nih? Apaan sih Bu, kok WA begini? Iya gitu. Siapa? Ini SLTO bukan Ismadia gitu ya. Iya betul. Nah itu harus tetap dikonfirmasi ya supaya semuanya tetap ya aman lah gitu ya. Jadi karena kewajibannya kan kalau misalkan terbawa gitu ya, ternyata memang sebenarnya mungkin ada lah yang lain gitu ya, yang jadinya kan dananya tergeser gitu kan, harusnya bisa untuk itu gitu ya, menutup yang semestinya kepake buat yang nggak jelas gitu ya. Harusnya tadi buat nambahin buat bayar PPh terutang tadi, SPT tahunan. Iya betul. Jadi bayar STP yang nggak jelas tadi. Nah, apalagi kalau misalkan ternyata di situ informasinya sekian ratus juta, kan orang panik gitu ya. Panik, tapi tetap tenang kawan pajak ya, jangan khawatir. Kita semua informasi itu resmi sekali lagi gitu ya. Dan kami di sini pun welcome. Kalau ada yang datang mau konfirmasi langsung, silakan saja. Langsung datang. Nanti bisa bertemu dengan para penyuluh yang keren-keren di sini. Amin. Ada Mas. Seru sekali nih diskusi kita ya IG Lab hari ini nih kawan pajak. Namun keterbatasan waktu kita bertiga harus undur diri kawan pajak. Baiklah kawan pajak, sampai jumpa ya di episode berikutnya. Rumpi pajak, ceria dong. Terima kasih. Terima kasih Mas Ian. Terima kasih Bu Is, Mas Ari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu.